Guten Tag, wie geht's dir? Ich vermisse euch. Liebe Grüße aus Indonesien. Kamu tahu nggak? Gak tahu. Hai, guten Tag. Welcome back to the Jawato channel. Still with me Yuli. Jadi kali ini kita masih belum bisa move on dari program Jerman. So langsung aja ke tamu spesialnya kita hari ini ya guys. Tadam! Halo. Mbak Fani nih. Oke, makasih Yuli. Yeah. Halo guys semuanya, nama aku Fani. Udah, aku dari Semarang. Terus apa lagi? Oke, jadi Mbak Fani ini itu adalah salah satu volunteer yang pernah ke Jerman dan sebelumnya itu juga pernah ikut work camp di Indonesia nggak sih Mbak? Pernah dengar. Gimana, ceritain bisa nggak? Oke. Jadi aku mau ceritain dulu kali ya Yul tentang lebih generalnya tentang volunteer. Jadi volunteer itu di Javato ya, karena kita kan lebih bergerak di bidang sosial budaya. Karena untuk orang Indonesia itu volunteer atau relawan itu masih berhubungan tentang bencana alam. Jadi kalau untuk di Javato ini, volunteer atau relawan itu sendiri adalah pemuda atau orang-orang yang berkegiatan di tempat sosial. Dan pas aku itu kegiatannya di Jerman, di peternakan, di farm. Ini tadi kan udah jelasin volunteer tuh apa ya guys. Apa ya? Volunteer itu sebenarnya sama nggak sih sama kayak TKI gitu nggak sih Mbak? Aku mau jelasin juga tentang sebenarnya volunteer itu beda banget sama bekerja. Jadi karena volunteer itu ada beberapa poin yang sangat berbeda dari TKI. Misalnya kalau di luar negeri ya, jadi kayak jadi relawan di luar negeri itu beda dengan TKI di luar negeri. Misalnya volunteer itu nggak digaji. Of course, karena kita kan jadi volunteer karena itu dari kita sendiri pengen jadi volunteer kan. Jadi relawan. Jadi tentu aja nggak digaji. Dan itu nggak boleh digaji sama sekali. Terus. Tapi katanya ada itu ya, apa pocket money. Tapi dapat pocket money walaupun nggak seberapa. Itu bukan gaji ya berarti istilahnya? Bukan. Itu istilahnya uang jajan. Uang saku. Dan terus juga visa yang kita pakai pun beda. Visa jenis apa? Misalnya kalau bule ke sini, karena itu tadi karena kita kan bergerak di bidang sosial budaya. Jadi yang kita pakai ya visa sosial budaya. Dan untuk ke luar negeri pun kalau kita program ke luar negeri seperti yang narasumber kemarin, Tessa, Daniel, Mei, itu mereka saat ke Eropa pun pakai visanya beda, bukan visa kerja tentu saja. Ada mungkin di beberapa negara memang volunteer itu pakainya visa kerja, misalnya di India, tapi untuk yang mayoritas tentunya beda karena itu bukan visa kerja dan juga lagi beda akomodasi. Karena kalau kerja pastinya di luar negeri mungkin ditempatin di mes, misalnya di mes atau kosan atau di tempat kerja misalnya. Tapi kalau jadi volunteer selain mungkin emang di mes atau di dormitory kita nyebutnya, atau ada spesialnya juga menjadi volunteer itu untuk dapat akomodasi di host family. Apa itu host family? Mungkin masih asing. Untuk yang belum tahu, host family itu adalah keluarga asuh dari keluarga angkat volunteer. Jadi seperti Mei atau Yunani yang dulu pernah menjadi host family juga dari relawan asing dari Javato. Jadi relawan Javato juga bisa menjadi juga bisa punya host family di luar negeri seperti itu. Dan juga volunteer itu punya volunteer itu ada dua jenis Yul. Ada yang fully funded sama yang bayarin semua, sama yang bayar sendiri. Self funded. Kalau kamu punya biaya atau kamu pengen banget
jadi relawan tapi kamu nggak punya biaya, kamu bisa cari-cari program. Misalnya di program yang aku dulu pernah ikuti di Wellwed, waktu di Jerman itu fully funded, seperti Mei juga itu dari Wellwed juga Germany. Jadi itu ditanggung sepenuhnya dari pemerintah Jerman. Sering ada pertanyaan apa sih bedanya KKN luar negeri sama jadi volunteer di luar negeri. Karena di Dijavato sendiri kita punya ada program yang namanya International Volunteering atau KKN internasional. Apa sih bedanya? Jadi aku pengen jelasin juga sekalian kalau itu sama aja. Jadi karena volunteering atau menjadi volunteer masih awam di Indonesia, jadi kita menggampangkan kata-katanya jadi KKN di luar negeri. Karena sebenarnya KKN kalau pas kamu kuliah, kalau aku kan udah nggak kuliah, jadi pas kamu kuliah itu kan KKN sebenarnya apa sih? Kan pengabdian masyarakat, dan itu kamu menjadi ditempatkan di suatu desa, kamu membantu desa itu, kamu digaji? Enggak kan? Jadi itu kan relawan. Dan itu kan juga sama aja pas kita ke luar negeri, aku di luar negeri pun jadi relawan itu nggak digaji. Dan itu sama aja dengan kata internasional karena kita ke luar negeri. Jadi kakak internasional itu sama aja dengan volunteering, international volunteering. Gimana sih prosesnya kamu tuh sampai menggapai Jerman? Sebelum aku ikut program Jerman ini, aku juga aktif dulu di Dijavato, maksudnya untuk magang saat kuliah. Terus aku setelah selesai kuliah juga masih aktif menjadi leader di Bali. Terus aku juga sempat ke Lampung untuk work camp di konservasi gajah di Bekambas. Setelah aku ikut beberapa work camp, aku ditawarin ada program ke Polandia sebenarnya waktu itu, Polandia dulu. Tapi setelah aku apply dan lain-lain semuanya, pihak Dijavato ngontak aku kalau hosting organisasinya ini sedikit ada masalah. Terus mereka cancel programnya, terus aku ditawarin untuk ikut program Jerman. Aku daftar, sama seperti yang lainnya, ada interview of course dari pihak Dijavato dan Jerman. Pakai bahasa apa? Karena itu yang selalu jadi pertanyaan. Yang pakai untuk Dijavato, dari pihak Dijavato pakai bahasa Inggris. Dari Jerman tentu aja, tapi nggak ada interview pakai bahasa Jerman karena bahasa Jerman bukan persyaratan, jadi nggak harus bisa bahasa Jerman. Terus juga langsung ngurus visa sih habis itu, saat sudah dinyatain lolos ngurus visa dan lain-lain yang sangat lama sekali. Sekitar berapa bulan? Jadi aku dulu berangkat 2 orang sama Mas Taufik. Halo Mas Taufik, kalau Mas Taufik lihat. Mas Taufik itu juga volunteer juga di Dijavato sebelumnya. Jadi kita apply visa bareng pas itu. Tapi estimasinya saat itu pihak kedutaan bilang kalau visanya selesai mungkin sekitar 3 hari. Mas Taufik beneran 3 hari, tapi aku tungguin lebih dari 2 bulan. Akhirnya aku mutusin untuk ke Jakarta langsung dan untuk nungguin, walaupun aku nggak tahu sebenarnya visa aku udah jadi apa belum. Terus pas sampai sana ternyata akhirnya visaku jadi, terus di approve, terus ya aku berangkat ke Jerman. Yang katanya kamu ketinggalan pesawat itu pas kamu berangkat atau pas kamu pulang? Pas aku berangkat. Jadi ceritanya karena aku punya visa aku punya tiket lebih cepat daripada visaku. Jadi kalau aku sampai sana, visaku belum valid. Jadi aku akan bisa dideportasi kalau aku sampai sana. Makanya udah di bandara dari Semarang ke Jakarta nangis-nangis karena diantar sekeluarga. Semuanya di gate-nya international flight-nya aku harus
balik lagi ke Semarang karena aku harus flight lagi seminggu kemudian, jadinya aku harus pulang lagi dan lain-lain. Gimana sih perasaannya udah sampai Jerman? Tentunya seneng banget karena itu pertama kalinya aku ke luar negeri. Terus di sana aku langsung dikumpulin ke Berlin dulu dengan di Berlin dulu dengan volunteer lainnya dari seluruh dunia, sekitar 60 orang. Di bandara gitu dikumpulin? No. Jadi kita di tempat trainingnya di kind of apartment, guest house lah ya, mungkin. Kita diorientasi dulu. Itu memang wajib sih untuk dari pihak hosting organisasinya ICYI Jerman. Terus selain orientasi juga pas kita di pertengahan pun kita ada meet untuk evaluasi lagi gimana setengah tahun kita di Jerman. Terus untuk di akhir juga kita ada final evaluasi, jadi emang selalu ada dipantau. Soalnya emang katanya Mbak Mei kan itu kan program dari pemerintah Jerman, of course. Jadi kamu dapat pocket money, kamu diurusin, so apa namanya, dipantau ya. Iya. Tapi kan apa ya, kalau kita udah keluar nih, kan pasti banyaknya kita diurusin sama organisasi di sana. Misalnya aku pergi ke Jerman, of course kita akan diurusi orang Jerman. Kalau menurut kamu sendiri sih, ada yang kayak ngomongnya cuman diurusin sama organisasi Jerman. Dari di Javato sendiri, apakah mereka memberikan apa ya, support ya? Kalau karena saat kita di Jerman tentu saja itu udah tanggung jawab dari organisasi Jerman ya. Jadi saat di Jerman pun itu aku atau semuanya juga nggak begitu keep in touch dengan organisasi sending atau di Javato. Kalau dari di Javato kan cuma memantau, tapi kalau di lapangan itu kan kan dari ICYI Jerman ya. Dan ya sih itu aku juga paling ditanyain kabar sama staffnya. Javato, of course kita akan pantau. Ngirim foto-foto juga untuk ya postingan di sosial media aja sih saat itu. Sama nggak sih sama yang Jerman dari Jerman or something like dari luar negeri volunteer? Mereka kesini sending dari sana kan pasti kan ya cuman apa ya tanya kabar, terus gimana kegiatannya, udah gitu doang kan. Tapi kalau udah kamu di Indonesia, of course kamu akan diurusinya sama hosting organisasi. Oke. Lah, kan tadi kan udah sampai di Jerman. Tadi kan udah ngomongin juga kalau Mbak Fani itu volunteer di husbandry. Peternakan di Jerman. Gimana sih peternakan di Jerman, kayak peternakan di Indonesia nggak? Sebenarnya itu bukan peternakan sih. Jadi itu seperti kata Mei. Jadi di Jerman itu banyak banget karena di Mei projectnya Mei itu kan dia after school, jadi untuk anak-anak yang setelah sekolah. Jadi aku juga seperti itu. Jadi di Jerman itu banyak tempat-tempat sosial untuk anak-anak berkegiatan setelah sekolah. Jadi seperti di projectnya Mei. Dan untuk di projectku itu berhubungan dengan hewan. Jadi kita bisa belajar atau si anak-anak ini bisa belajar cara mengasuh hewan. Paling aku sukanya nemenin belajar gambar atau main ayunan atau apa, karena itu juga ada taman bermain. Jadi itu bukan pure peternakan. Pas kamu di sana nih, kamu tuh tinggalnya kan, kalau Mbak Tessa kan dia kan disediain apartemen. Kalau Mbak Mei dia kan ke host fam kan. Kalau Mbak Fani sendiri, kamu tinggal di mana? Aku kayak Mei juga di host family, dan kebetulan juga host family ini host familyku vegetarian. Jadi itu juga tantangan sendiri banget sih. Halo, guten Tag. Kalau mereka nonton ya. Dikit lah, kayak apa kabarmu gitu. Nanti kalau dia nonton. Guten Tag, wie geht's dir? Ich vermisse euch.
Vivi Cruznya aus Indonesian. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Apa tadi ngomong apa? Apa kabar? Apa kabar? Salam dari Indonesia. Oke. Lanjut. Terus Vegan ya berarti. vegetarian. Oh, Jadi vegan sama vegetarian beda. beda karena vegan itu lebih di atas tingkatnya vegetarian. Kalau vegan benar-benar nggak makan dari hewani. Jadi kalau mereka masih makan dari hewani, dan itu juga berat banget karena aku belum pernah ketemu, belum pernah kenal orang yang vegetarian, dan aku harus tinggal 1 tahun di Eropa dengan keluarga vegetarian. Itu juga aku sempat nego dengan staf ICWI Jerman karena aku nggak mau Makan. karena aku suka banget sama ayam dan aku nggak bisa Sama aku juga. hidup tanpa ayam selama 1 tahun. Terus makanya aku coba nego sama staf ICWI, tapi mereka kayak ya ngayemin lah istilahnya. Nggak apa-apa, kamu bisa coba. Oke, dan aku setelah pertimbangan sama orang tua juga, nggak apalah dicoba dulu, mungkin aja juga pengalamannya bisa jadi Lebih sehat guys kalau ya. makan Dan ternyata vegetarian. nggak sesulit itu juga. Nggak semenyiksa itu. Ya, walaupun emang di awal sedikit susah, sempat nangis-nangis juga Karena nggak makan daging. karena lidahnya belum terbiasa. Tapi setelah itu ya ternyata Tapi makan nasi nggak sih kalau di sana? Jarang. Or roti. jarang banget makan nasi. Paling kita makan nasi 1 bulan sekali. Apa sih Yang manfaat yang kamu dapetin dari join volunteering to German? Apa sih? banyak banget sih ya aku dapetin dari Jerman. Tentu saja aku bisa belajar untuk menghargai budaya orang lain, menjadi minoritas itu seperti apa, belajar bahasa juga. Susah ya belajar bahasa Jerman? Mirip nggak sih sama Prancis? Soalnya tuh aku pernah belajar bahasa Prancis. Itu ada 2 jenis gitu, kayak ada perempuan laki. Iya. Same. Di Jerman ada itu. 3 jenis. Oh, 3 jenis. Jadi itu lebih susah juga, dan ya tapi karena lingkungan 100% orang Jerman, jadi itu buat aku belajar lebih gampang juga. Dan terima kasih juga buat Jerman karena telah melahirkan Fanny yang baru dengan pengalaman yang udah aku dapetin di Jerman sih. Karena banyak banget. Udah nih, tadi kan udah benefitnya, udah manfaatnya apa aja. After kamu comeback ke Indonesia, aku dengar-dengar katanya kamu tuh habis pulang dari Jerman, kamu langsung jadi staff. How can? Gimana sih caranya kok langsung bisa jadi staff? Sebenarnya aku sempat kerja sih di tempat lain, tapi karena memang ada kesempatan waktu itu, terus pihak Dijavato nawarin aku untuk coba ngelamar di Dijavato. Dan ya karena aku pikir juga dengan pengalamanku menjadi volunteer, kayaknya aku juga cukup bisa membantu Dijavato juga, dan juga bisa untuk naik level dari volunteer menjadi koordinator volunteer atau bosnya volunteer sih. Jadi udah pernah ngerasain volunteer plus udah ngerasain jadi staff yang ngurusin volunteer. Apa sih volunteer bukan? Staff bagian apa kalau boleh tahu? Oke, jadi aku jadi MLTV koordinator karena sebenarnya Dijavato punya beberapa divisi. Ada yang STV koordinator, itu untuk program yang jangka pendek, dan MLTV untuk yang jangka menengah dan panjang itu aku, dan juga ada staff lain juga untuk yang ngurusi Indonesian Experience untuk program volunteer Jepang yang ke Indonesia. Kayaknya tuh kalau menurut aku ya, jadi staff di Dijavato tuh enak. Seperti kata-kata member, mereka selalu ngomong, apa ya, enak ya ke luar negeri. Oh gitu ya? Apalagi kalau misalnya orang luar yang nggak tahu Dijavato ya, itu pasti pengen banget. Kepikirannya tuh kayak, ini staff tapi kok jalan-jalan mulu gitu kan, kayak. Tapi apa ya, seneng-seneng terus hidupnya gitu loh, gitu nggak? Ya itu sebenarnya poin plus untuk jadi staff. Jadi kita bisa keluar negeri,
tapi itu juga karena Tugas. keluar negeri untuk bekerja. Jadi Untuk karena kerja ya guys, bukan untuk main-main. iya guys. Terus Jadi karena di Javato itu adalah member dari beberapa payung organisasi. Dari organisasi itu kita sering mendapatkan undangan untuk keluar negeri untuk seminar atau meeting. Makanya kita menjadi delegasi Indonesia, terutama staf-staf kayak aku atau yang lain mewakilkan di Javato untuk menghadiri meeting sebenarnya. Dan dari program itu juga kita bisa membuahkan hasil untuk program sending dan hosting volunteer itu. Kenapa? Seperti program Daniel di Kodet itu kita bisa mengirim anak muda Indonesia ke luar negeri itu juga karena hasil dari meeting itu sendiri. Ya. Terus apa ya Mbak Van? Ada nggak sih cerita lucu saat kamu jadi apa atau gimana sih perasaan kamu kan udah pernah jadi volunteer ke Jerman dan ngurusin volunteer yang dari Jerman or yang akan ke Jerman. Gimana perasaan kamu sih atau ada nggak sih cerita lucu? Ya setelah aku sekitar 2 tahun di Javato, tentu saja banyak banget sih cerita yang di kantor seperti apa, karena selalu ada drama-drama di kantor. Kalau misalnya yang ke luar negeri banyak yang selalu ngechat buat ya tanya untuk tentang project, tapi nanti setelah sampai sana juga kalau kita monitor susah dikontak sering. Terus mungkin kalau dari itu sendiri apa orang asing kesininya? Kalau bule itu lebih drama banget. Ada yang alergi untuk makan makanan warna merah. Hah? Jadi kita juga kadang-kadang harus milih makanan yang bisa dia makan. Ada yang alergi sama nasi dan goreng-gorengan, dan dia harus diopnam sekitar 3 kali di rumah sakit juga dari 6 bulan dia tinggal di Indonesia. Susah ya berarti ngurusin volunteer. Lebih enak jadi volunteer or lebih enak jadi staff? Dua-duanya sih. Enak. Iya dong. Karena dua-duanya punya ya spesial yang sendiri, speciality sendiri, dan pengalaman yang beda juga sih. Dan saat kamu jadi staff, apa sih yang kamu dapetin? Kan pasti kesan dan experience-nya itu kan beda. Banyak banget, karena aku belajar banget untuk harus bisa jadi apapun di kantor, dan harus kuat. Wanita terlahir untuk itu. Dan juga aku juga bisa improve di bidang yang aku suka, misalnya ngedit video, ngedit poster. Jadi di belakang video dan poster di sosial media di Javato itu adalah hasil dari ya beberapa ya? Bukan semuanya. Para staff. Dan juga ini pekerjaan yang unik sih, yang nggak semua orang punya atau nggak semua orang ngerti apa itu pekerjaan yang aku lakuin. Kasih tips dong Mbak buat kita semua biar kita tuh termotivasi gitu. Salah satunya sih punya paspor dulu ya. Jadi karena paspor itu kunci utama untuk keluar negeri. Jadi paspor, dan jangan takut. Kalau misalnya keluar negeri itu harus bisa bahasa Inggris nggak sih Mbak? Karena itu juga banyak pertanyaan, apa harus pinter bahasa Inggris? Sebenarnya nggak harus. Yang penting kamu berani untuk ngomong, untuk tanya, karena orang di Jerman saat aku juga mereka nggak bisa bahasa Inggris. Nggak semua orang Jerman bisa bahasa Inggris. Iya. Nggak semua Jadi orang luar negeri bisa bahasa Inggris. Nggak harus pinter bahasa Inggris. Yang penting kamu mau niat untuk keluar negeri. Kalau orang kayak aku kan ya nggak pintar-pintar banget sih. Kriterianya masuk nggak kalau ke Jerman?
Gimana ya? Ya karena nggak harus pinter-pinter banget sih ya, kita My rela. broken English. No, It's okay. it's okay. Karena orang Jerman pun mereka pakai broken English juga, akademiknya juga untuk menjadi relawan nggak dibutuhin, karena yang penting niat menjadi volunteer yang kita perlukan sih sebenarnya. Jadi itu ya, untuk kalian semua, semoga situasi ini segera berakhir dan kita bisa Jalan-jalan lagi ke luar negeri. kita bisa keluar negeri lagi, atau mungkin yang belum pernah keluar negeri bisa keluar negeri dengan ikut program di Javato. Oke Mbak Mani, sudah sampai di sini dulu aja. Thank you for coming ya. Terima kasih untuk waktunya. Dankeschön. Iya, dankeschön. Sama-sama apa ya? Bitteschön. Bitteschön. Apa lagi? Dankeschön. Bitteschön. Oke, gitu aja Mbak. Semoga karirnya Mbak Mani lebih maju lagi. Makasih kamu juga. Yeah, thank you Mbak. Okay guys, thank you for watching. If you like this video, don't forget to give us like. And if you didn't subscribe, please subscribe now.